Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka Melia Rista Kartika dengan NIM SSI 2023033352. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review paper yang berjudul Exploring the Relationship Between Artificial Intelligence atau AI and Business Performance, atau mengeksplorasi hubungan antara kecerdasan buatan artificial intelligence dan kinerja bisnis. Penelitian ini ditulis oleh Ninda Lutfiani, Ria Widayanti, Irwan Sembiring, Untung Raharja, Iwan Setiawan, dan Adi Setiawan. Untuk yang pertama ada latar belakang masalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan artificial intelligence atau AI yang telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, sehingga mendorong banyak perusahaan mulai memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, mengotomatisasi pekerjaan rutin, serta meningkatkan pengalaman pelanggan. AI juga mampu mengolah data dalam jumlah besar sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat bagi perusahaan. Namun, hubungan antara penerapan AI dan peningkatan kinerja bisnis masih perlu diteliti lebih lanjut karena implementasi AI juga menghadapi berbagai tantangan seperti kebutuhan sumber daya yang besar, kualitas data yang harus terjamin, masalah privasi data, keamanan informasi, hingga dampaknya terhadap tenaga kerja. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh AI terhadap kinerja bisnis. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengaruh artificial intelligence atau AI terhadap kinerja bisnis, serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapannya. Oleh karena itu, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama di dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh penerapan artificial intelligence terhadap kinerja bisnis? Kemudian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan adopsi dan implementasi AI dalam organisasi? Yang ketiga, bagaimana pengaruh AI terhadap indikator kinerja bisnis seperti kepuasan pelanggan, efisiensi, produktivitas, dan pendapatan? Dan yang terakhir, tantangan apa saja nih yang muncul dalam penerapan AI di dalam lingkungan bisnis? Nah, untuk memfokuskan penelitiannya ditetapkan beberapa batasan masalah. Batasan masalah yang pertama, organisasi bisnis yang telah menggunakan artificial intelligence di dalam operasionalnya. Yang kedua, pengukuran kinerja bisnis hanya difokuskan pada 4 indikator utama, yaitu customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, efisiensi, produktivitas, revenue atau pendapatan. Yang ketiga, analisis data yang dilakukan menggunakan metode particle list square structural equation modeling atau PLS SEM dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS. Lalu, data diperoleh melalui survei kepada organisasi pengguna AI. Berdasarkan batasan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan yang sesuai dengan ruang lingkup penelitiannya. Tujuan yang pertama yaitu untuk menganalisis hubungan antara artificial intelligence dan kinerja bisnis. Kemudian, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi AI di dalam organisasi. Lalu, mengukur pengaruh AI terhadap kepuasan pelanggan, efisiensi, produktivitas, dan pendapatan perusahaan. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat dan tantangan penggunaan AI di dalam dunia bisnis. Untuk mencapai tujuan penelitiannya, perlu ditentukan subjek dan objek penelitian untuk proses pengumpulan dan analisis datanya. Subjek di dalam penelitian ini adalah 220 organisasi bisnis yang telah menerapkan artificial intelligence di dalam kegiatan operasionalnya. Dan objeknya adalah hubungan antara artificial intelligence atau AI dengan business performance atau kinerja bisnis yang diukur melalui indikator customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, efisiensi, produktivitas, dan revenue atau pendapatan. Setelah menentukan subjek dan objek, langkah selanjutnya adalah menetapkan metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data sehingga tujuan penelitian dapat tercapai secara sistematis dan ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross-sectional survey atau pengumpulan data pada satu periode tertentu melalui kuesioner online. Metode penelitiannya meliputi yang pertama, ada teknik sampling. Teknik sampling ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu, yaitu organisasi yang telah menggunakan AI. Yang kedua ada pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ini melalui kuesioner online yang disebarkan kepada 220 organisasi bisnis.
Yang ketiga ada analisis data, menggunakan Smart PLS dengan pendekatan PLS SEM. Pengujian validitas dan reliabilitasnya dilakukan melalui yang pertama ada Cronbach Alpha. Digunakan untuk mengukur reliabilitas atau konsistensi internal suatu variabel di dalam kuesioner. Yang kedua ada Composite Reliability. Digunakan untuk mengukur tingkat keandalan konstruk atau variabel secara keseluruhan. Yang ketiga ada Average Variance Extract atau EV. EV ini digunakan untuk mengukur validitas konvergen, yaitu kemampuan indikator di dalam menjelaskan variabel yang diukurnya. Lalu ada Fornell-Lercher Criterion, digunakan untuk menguji validitas diskriminan, yaitu memastikan bahwa setiap variabel benar-benar berbeda dari variabel lainnya. Kemudian Heterotrade Monotrade Ratio atau HTMT. HTMT ini digunakan untuk menguji validitas diskriminan tetapi dengan pendekatan yang lebih modern dan lebih sensitif dibanding Fornell-Lercher. Lalu pengujian hipotesisnya dilakukan menggunakan metode bootstrapping untuk menguji apakah hubungan antar variabelnya ini signifikan atau tidak. Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa artificial intelligence memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap seluruh indikator kinerja bisnis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan metode bootstrapping, seluruh hubungan antar variabel memperoleh nilai p-value sebesar 0,000 sehingga seluruh hipotesis penelitian dinyatakan diterima. Pengaruh AI terhadap revenue memiliki nilai koefisien tertinggi sebesar 0,843 diikuti dengan efisiensi sebesar 0,832, productivity sebesar 0,802 dan customer satisfaction sebesar 0,778. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan AI, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pelanggan, efisiensi kerja, produktivitas, dan pendapatan perusahaan. Selain itu, nilai R-square yang diperoleh yaitu Customer Satisfaction sebesar 0,605, Productivity sebesar 0,643, Efisiensi sebesar 0,693, dan Revenue sebesar 0,711. Artinya, AI mampu menjelaskan antara 60,5% hingga 71,1% variasi kinerja bisnis, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar metode penelitian. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa artificial intelligence atau AI ini terbukti mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis, terutama dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, produktivitas, dan pendapatan perusahaan. AI menjadi faktor yang strategis yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan di era digital. Namun keberhasilan implementasi AI juga memerlukan dukungan data yang berkualitas, budaya organisasi yang baik, keahlian teknis, dukungan manajemen, serta perhatian terhadap aspek etika, privasi, dan keamanan datanya. Demikian pemaparan mengenai artikel Exploring the Relationship Between Artificial Intelligence and Business Performance. Dari penelitian ini dapat dipahami bahwa artificial intelligence memiliki pengaruh yang penting di dalam meningkatkan kinerja bisnis dan menjadi salah satu teknologi yang berpotensi mendukung keberhasilan perusahaan di era digital. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.